Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ana Jali Rustandi Putri dari kelas 2B Farmasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam penyakit kulit. Pertama-tama, sebelum masuk ke macam-macam penyakit kulit, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu kulit. Jadi, Kulit adalah lapisan luar yang menutupi seluruh tubuh sebuah vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kulit juga sangat memiliki fungsi sebagai alat ekskresi pada bagian kelenjar keringat. Nah, jadi bisa dilihat ya. Ini adalah struktur kulit. Nah, di sini ada epidermis, ada dermis, dan ada jaringan ikat yang ini yang bawah. Dan kelenjar keringat ada di sini. Oke. Kita lanjut ke macam-macam penyakit kulit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang penyakit kulit jerawat. Kalian pasti sudah sangat familiar ya dengan nama jerawat, dengan istilah jerawat. Katanya kalau misalkan anak muda zaman sekarang tuh kalau ada jerawat katanya jerawat rindu. Jadi jerawat itu adalah merupakan penyakit kulit yang biasanya menyerang bagian kulit wajah. Ya kan, kebanyakan itu jerawat biasanya itu ada di wajah ya, tapi jerawat juga itu ada yang di punggung juga sebenarnya gitu ya. Nah, si kelenjar kulit ini kenapa ada jerawat, yaitu bisa karena tersumbat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya jerawat. Jadi faktor lain menjadi jerawat timbul itu bisa perubahan hormonal, terus bisa gara-gara stres dan kebersihan yang kurang terjaga gitu. Jadi jerawat itu bukan karena rindu ya, tapi jerawat itu karena perubahan hormonal stres juga, perubahan hormonal, terus stres dan kebersihan yang kurang terjaga gitu. Nah, untuk obat-obat jerawat yaitu bisa menggunakan benzoat 2,5% untuk jerawat ringan sampai sedang, terus ada benzoat 5% untuk jerawat yang sedang hingga parah, dan benzoat Cl untuk jerawat yang batu gitu ya. Nah, ini adalah contoh gambarnya orang yang terkena jerawat gitu, dan menggunakan obat jerawat itu jadi muka kita tuh harus bersih dulu gitu. Setelah bersih baru bisa ditotolkan si obatnya ke yang terkena jerawat itu ya. Nah, yang kedua ada bisul. Biasanya kebanyakan orang yang mengalami penyakit bisul itu banyak sekali yang insecure ya. Kadang kenapa sih gitu bisul, kenapa sih gitu ya, tapi kan yang namanya penyakit gitu gak ada yang tahu ya gitu. Jadi apa itu bisul? Bisul itu berbentuk merah dan membesar yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit. Bisul kerap ditemukan di bagian tubuh yang lembab seperti di paha, terus di sela bokong, di leher, di ketiak, hingga di kepala pun ada ya bisul ya. Nah, faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya bisul itu adalah kebersihan yang buruk, terus luka yang terinfeksi, terus pelemahan diabetes, serta penggunaan bahan kimia. Nah, tetapi harus tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengkonsumsi gizi yang seimbang agar terhindar dari penyakit bisul. Nah, untuk
Untuk contohnya yaitu ini ya. Nah, ngeri sih kalau ngelihatnya ya. Nah, obat bisul juga bisa diobati sama mufikorin yang mengandung polyethylene glikol, nah yang mudah diserap oleh kulit yang terinfeksi. Namun hati-hati ya, kalau misalkan kalian semua menggunakan salep ini harus sesuai dengan petunjuk dokter, atau bisa dibaca gitu aturan pakainya ada di label kemasan. Nah, efek sampingnya itu kalau misalkan tidak sama dengan petunjuk dokter, nanti kalian bisa bisa jadi sakit kepala, terus sampai sesak napas gitu efek sampingnya kalau misalkan terlalu berlebihan memakai obatnya. Selanjutnya, nah ada skabies. Skabies juga bisa disebut dengan kudis. Nah, kudis itu apa sih ya? Kudis itu disebabkan oleh parasit tungau yang biasanya sering diderita oleh orang yang tinggal di tempat yang kumuh gitu ya. Selain itu, orang yang tidak menjaga kebersihan tubuhnya juga dapat terserang penyakit kudis gitu. Kudis dimulai dari rasa gatal di sela-sela kaki, terus di tangan, di bawah ketiak, terus di pinggang, serta di alat kelamin dan sebagainya. Rasa gatal akan semakin terasa pada saat malam hari. Jadi pengobatannya itu seperti apa? Untuk penyakit skabies yaitu bisa menggunakan salep Femerethin 5% ya, yang sudah familiar gitu ya. Nah, si salep Femerethin ini yang paling umum ditemukan adalah Astion dan Elimit gitu ya. Nah, cara penggunaannya untuk obat skabies atau kudis itu biasanya digunakan di malam hari. Pemakaiannya juga selama 1-2 minggu gitu ya. Nah, pemakaian salep juga hanya diutamakan pada kulit yang terdampak gejala kudis aja gitu. Terus agar terserap optimal, usahakan agar salep yang digunakan itu agar tidak luntur gitu. Jadi selama 8 jam itu agar tidak luntur, jadi dipakainya itu di malam hari gitu, agar kalau misalkan siang hari kan kita bisa beraktivitas yang lebih gitu ya dibandingkan kita saat tidur. Jadi lebih baik digunakan di malam hari, dan memang harus malam hari gitu. Selanjutnya ada herpes. Nah, herpes itu biasanya sering menjangkit orang dewasa. Munculnya itu pertama tuh ada ruam tidak rata dan berukuran kecil yang akhirnya tuh melepuh. Penyakit kulit ini akan membuat rasa gatal serta kulit menjadi lebih sensitif. Biasanya herpes sering muncul di bagian kulit yang lembab seperti di lipatan paha, di bokong, dan di bagian tubuh lainnya. Nah, untuk obatnya itu apa? Yang sangat terkenal itu obat herpes itu ada asiklovir ya. Nah, asiklovir itu adalah salep obat herpes yang paling ampuh. Selanjutnya, yang direkomendasikan oleh tenaga medis untuk mengobati infeksi virus herpes, asiklovir dapat mengobati herpes dengan cepat dan aman. Salep ini dapat mengatasi masalah herpes simplex, herpes genitalis, dan herpes zoster. Asiklovir dapat dibeli juga di apotek, tapi harus dengan resep dokter ya. Nah, ini contohnya herpes seperti ini. Dan terakhir ada penyakit eksim. Penyakit kulit eksim akan menimbulkan rasa gatal berlebihan yang dibarengi dengan kulit memerah, bersisik, serta pecah-pecah. Selain itu juga akan muncul gelembung kecil yang mengandung air atau nanah. Biasanya penyakit eksim terjadi pada bagian tangan, lipatan paha, dan telinga.
Penyakit ini biasanya disebabkan oleh alergi karena adanya rangsangan kimia seperti deterjen, sabun, obat-obatan, atau bisa sama kosmetik juga. Nah, untuk pengobatan eksim yaitu bisa dengan salep kortikosteroid ya, atau isinya adalah hidrokortison, maaf ya, yang isinya hidrokortison yang bertujuan meredakan gatal-gatal serta mengurangi peradangan. Kadar bahan aktif dalam salep ada yang rendah sampai ada yang tinggi. Nah, salep eksim dengan kandungan kortikosteroid yang rendah biasanya dijual bebas dan bisa digunakan untuk mengatasi eksim ringan. Tetapi salep dengan kandungan kortikosteroid tinggi hanya bisa didapat dengan resep dokter. Nah, contohnya untuk untuk penyakit eksim adalah seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Dan sudah. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.